Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ke-14 dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang apalagi terguncang. Abu Azzah Al-Jumahi. Ketika perang Badar selesai, kemudian pasukan muslimin sudah menang, mendapatkan banyak rampasan perang, kemudian tawanan, pasukan muslimin kembali ke Madinah. Kemudian sesampai di Madinah, Rasulullah SAW mengambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masalah tentang tawanan ini. Jadi diambillah pendapat bahwa para tawanan ini dimintai tebusannya. Maka ada yang ditebus dengan harga 4.000 dirham, ada yang 3.000 dirham, 2.000, ada juga yang 1.000 dirham, macam-macam. Tapi tidak ada yang ditebus dengan battle point, tidak ada. Apalagi dengan GoPay, tidak ada. Jadi semuanya itu ditebus dengan dirham. Kalau satu dirham itu 4.000 rupiah, ya bisa 4.000 dirham itu bisa 16 juta rupiah. Jadi satu orang ada yang ditebus seharga 16 juta rupiah. Lalu untuk orang-orang yang tidak mampu untuk membayar tebusan atau keluarga yang di Mekah tidak mampu membayar tebusan, maka dia itu diwajibkan ada pengabdiannya gitu. Jadi dia diwajibkan mengabdi atau mengajar 10 anak Madinah. Kalau 10 anak ini sudah mahir, maka tebusannya pun dianggap lunas. Tapi yang diajarkan itu hal-hal yang baik, bukan diajarkan jadi jahiliyah, bukan. Ya anak ini jahiliyahnya udah hatam, kamu bebas. Tidak begitu. Yang diajarkan itu ya baik-baik, ya baca tulis, ya memanah, ya berkuda, pokoknya yang baik-baik. Nah tapi ada juga di antara para tawanan ini yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW secara cuma-cuma, gratis. Karena mereka ini antara lain ada namanya Al-Muntalib bin Hantab, kemudian ada Saifi bin Abu Rifa'ah, kemudian ada juga namanya Abu Azzah Al-Jumahi. Dan inilah tokoh ke-14 kita. Abu Azzah Al-Jumahi ini adalah seorang penyair. Jadi dia nih ya anak-anak penikmat senja, pecinta kopi. Kalau waktu luang dikit bikin dodol di rumah Abu Jahal, pokoknya gitulah, semacam Wiranagara dia ini. Tapi Wiranagara tidak. Wiranagara kalau hidup di zaman itu mungkin dipanggil untuk jadi penyair-penyair orang Quraisy juga mungkin. Nah pokoknya intinya dia ini penyair. Kemudian dalam perang Badar itu dia ikut. Dia ikut dalam perang Badar. Tugasnya dia bukan berperang, bukan. Tugasnya dia itu dia bikin syair-syair untuk membangkitkan semangat para kabilah yang ada, kabilah-kabilah Quraisy ini untuk semangat melawan Rasulullah SAW. Nah ketika dia ditawan di perang Badar, kemudian dia dibebaskan itu, Rasulullah SAW itu memberikan syarat. Jadi dia boleh bebas atau dia bebas, asalkan dia tidak boleh lagi memerangi Rasulullah SAW dalam bentuk apapun, tidak boleh. Nah alasan lain dia bebaskan juga karena dia ini orang yang miskin, kemudian putrinya juga banyak. Ketika tiba perang Uhud, para pemuka-pemuka Quraisy seperti Safwan bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf, kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan bin Harb, dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, mereka ini mulai berkumpul, kemudian mereka mempersiapkan persiapan untuk perang Uhud. Jadi mereka ini orang-orang yang paling semangat untuk mempersiapkan itu, mulai dari dana sampai pasukan. Nah kemudian Safwan bin Umayyah ini sampai pergi menemui Abu Azzah Al-Jumahi untuk meminta dia untuk membuat syair lagi untuk membangkitkan semangat dari kabilah-kabilah Quraisy. Karena seperti yang kita tahu setelah kekalahan telak di perang Badar, pasukan musyrikin ini mulai agak malas-malasan juga gitu, agak ya hilang motivasinya untuk berperang lagi dengan kaum muslimin. Maka Safwan bin Umayyah ini membujuk Abu Azzah Al-Jumahi untuk membuat syair-syair agar mereka mau berperang lagi. Nah, awalnya Abu Azzah Al-Jumahi ini tidak mau karena dia masih mengingat janji dia kepada Rasulullah SAW ketika dia dibebaskan dari tawanan perang Badar itu. Cuman Safwan bin Umayyah ini mengatakan kepada Abu Azzah Al-Jumahi bahwa saya berjanji Abu Azzah, seandainya kamu ikut perang Uhud dan kamu selamat dari perang Uhud, ketika kamu pulang ke Mekah nanti, saya akan memberikan kamu harta yang melimpah. Tapi seandainya kalau kamu di perang Uhud nanti kamu meninggal di perang Uhud, maka seluruh keluargamu, anak-anakmu semuanya akan saya tanggung. Saya kasih jaminan, pokoknya saya yang bertanggung jawab. Nah Abu Azzah kemudian pikir-pikir, kayaknya tawarannya bagus juga gitu. Akhirnya Abu Azzah ini menerima itu. Kemudian dia mulailah
membuat syair-syair untuk membangkitkan semangat para kabilah Quraisy. Dibangkitkan semangatnya, dibangkitkan, dibikin syair. Nah, di dalam buku Sirah Nabawiyah penulis Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri ini tertulis ada 2 orang penyair, yaitu Abu Azza Al-Jumahi dan juga ada Musafi bin Abdi Manaf Al-Jumahi. Mereka berdua inilah penyair yang membuat syair-syair untuk membangkitkan semangat para kabilah Quraisy untuk pergi ke perang Uhud. Pada saat perang Uhud, Abu Azza Al-Jumahi ini kembali tertawan oleh pasukan muslimin. Kemudian ketika dia menjadi tawanan pasukan muslimin, dia berkata kepada Rasulullah SAW. Dia bilang, wahai Muhammad, bebaskanlah saya dan kasihanilah saya gitu. Lepaskanlah saya demi putri-putri saya gitu. Berikanlah saya satu perjanjian lagi dan saya tidak akan ingkar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda kepadanya, ya Abu Azza, 2 kali pembangkanganmu di Mekah itu tidak akan terhapus. Dan seandainya kalau kamu dibebaskan lagi sekarang, maka nanti kamu akan berkata kepada orang-orang di Mekah bahwa kamu telah menipu Muhammad 2 kali. Pantang buat orang mukmin itu terjerumus ke lubang yang sama 2 kali. Maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Az-Zubair, dalam riwayat lain Asim bin Sabit, untuk memenggal kepalanya Abu Azza Al-Jumahi. Dan disinilah selesai riwayat dari Abu Azza Al-Jumahi. Dia meninggal di perang Uhud. Demikianlah cerita tentang Abu Azza Al-Jumahi, tokoh ke-14 kita. Semoga bisa diambil hikmahnya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video besok hari. Selamat berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.